Aja ya. Kita dulu. Saya kasih tahu itu aja, tapi kalau lain kali saya lagi tugas ya diganggu. Kalau yang bisa tolong. Mohon maaf ya, berita acaranya sampai di sini aja. Ya. Kita dulu. Saya kasih tahu itu aja, tapi kalau lain kali saya lagi tugas ya diganggu. Terkait dengan adanya dua anak laki-laki ya Pak, yang tenggelam itu bisa diceritakan awalnya Pak seperti apa? Ya baik, pada awalnya kita hendak memperbaiki pagar tandon yang kurang lebih 1 bulan ini kita tutup tandon karena berkaitan dengan COVID. Karena di RW 15 ini warga Sapari, warganya banyak yang terkena COVID. Makanya kita inisiatif untuk pagar tandon untuk mencegah penularan COVID ini, dan juga untuk jangan sampai ada kerumunan di tandon. Nah, dapat 1 bulan kita pagar ini tandon, ternyata tanpa sepengetahuan kita ini pagar sudah pada banyak yang rubuh, dan juga di depan ini udah kebongkar lebar. Makanya kita berinisiatif mau memperbaiki tandon. Nah, ketika kita datang ke tandon, ini 2 anak ini, si Raffi sama si Abdullah ini Alfari, sudah ada di dalam tandon lagi lari-lari. Lagi bermain ya Pak? Lagi bermain. Dan sepenglihatan saya dia bertiga. Bertiga sepenglihatan. Bahkan sampai saya tegur, saya bilang, ayo jangan main di tandon. Dan bukan hanya saya yang melihat, semua RT, kita ada 7 RT yang tadi ikut bantu ngerapiin itu. Nah, selesai kita pagar ini kita rapikan, rencana besok kita mau pasang lagi. Kita kumpul ke sini ngobrol semua RT. Jadi setelah perapian pagar itu. Nah, dapat 10 menit kalau tidak salah, hitungannya 10 menit ya. Nah, ada staf saya lari dari ruang sini, sampaikan ke saya, kebetulan saya sedang tanda tangan banyak gitu ya. Bilang, Pak, ada yang tenggelam di tandon. Gitu. Akhirnya RT semua ke lokasi kejadian ya, di tandonnya. Nah, yang diperkirakan yang sudah nggak ada ya, yaitu yang si Abdullah Alfari ini. Dia memang pas diangkat itu udah nggak ada, Kehilangan nyawanya. betul, bahkan sampai dibawa puskesmas pun memang sudah tidak udah nggak ketolong ya gitu ya. Tapi yang satunya si Reva, alhamdulillah dia ketolong juga. Sekarang masih dirawat di rumah sakit. Kondisinya seperti apa? Sudah membaik? Kalau sekarang alhamdulillah menurut informasi yang saya terima ingatannya sudah kembali normal gitu ya. Cuman masih dalam perawatan. Seperti itu. Nah Pak, untuk terkait dengan dugaan Pak, sampai saat ini mereka dugaannya terpleset atau seperti apa sih Pak? Kalau kejadian persis kita juga kurang tahu ya. Karena memang kita nggak melihat kejadian. Jadi kita dapat informasi ketika staf saya itu ngelihat ada suara gitu ya, udah kecebur gitu, udah tenggelam. Tapi kalau koordinasi pihak polisi menyatakannya seperti apa Pak? Kalau kaitan dengan koordinasi, pas ada kejadian kita langsung telepon Binamas kita, Babinsa. Kemudian Babinsa juga ada di lokasi, ikut bantu juga. Kalau Binamas kita telepon, saya bilang izin komandan, ini ada kejadian di tandon, segera merapat. Alhamdulillah langsung dia merapat dan langsung dikomunikasikan dengan pihak kepolisian, dalam ini adalah Polsek Pondokaren. Dan alhamdulillah tadi Kapolseknya juga ikut melihat. Tapi kalau hasil identifikasi sementara seperti apa?
Ya sementara ini mungkin karena dia kebanyakan minum kali ya. Yang meninggal ini kebanyakan minum air mungkin ya, karena memang usia masih balita ya hitungannya ya, kalau 4 tahun ya mungkin nggak bisa ya. Dugaannya sementara berarti terpleset ya Pak? Bisa. Karena nggak ada aktivitas orang lain ya Pak di sana? Nggak ada. Karena memang pas saya lagi ini saya bilang jangan bermain di tandon. Memang mereka tuh lagi lari-lari. Artinya sudah diingatkan. Sudah diingatkan. Ayo jangan main di tandon. Bukan hanya saya, Pak RT juga ada yang menyampaikan itu juga. Biar si anak ini jangan main di tandon. Nah Pak, untuk pengawasan selanjutnya Pak, ini kan artinya sudah ada peristiwa seperti ini ya Pak. Nantinya takut saat penutupan malam hari ada warga niatan akan ada fasilitas CCTV nggak Pak di tandon itu Pak? Yang pertama kita mau kasih informasi ke Dinas Tata Kota ya berkaitan dengan tandon ini. Maksud saya karena memang ini masih dipantau sama dinas terkait, belum diserahkan ke kita. Makanya kita nanti bermohon agar ini dilengkapi dengan CCTV juga. Kemudian pagarnya juga, pagar depan itu saya minta untuk dibuatkan lagi pagarnya yang permanen, tapi yang bisa buka tutup. Seperti itu harapan saya. Karena memang terus terang saja, kalau hari Minggu, Sabtu itu banyak warga yang melakukan aktivitas ini, berolahraga gitu. Oke, siap. Jangan lupa subscribe ya.